Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nasintias dengan NIM 20200410313 dari kelas manajemen H. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai analisis studi kasus evaluasi kompetensi 2. Selamat menyaksikan. Pertanyaannya, jabarkan berbagai faktor kegagalan JDID dalam menghadapi persaingan dan apa langkah yang sebaiknya ditempuh untuk bangkit dari keterpurukan. Menurut pendapat Anda berdasarkan pada referensi yang terpercaya. JDID merupakan e-commerce yang memiliki sistem business to consumer. Dengan mengangkat slogan hashtag dijamin ori garansi asli sebagai pembeda dengan e-commerce lainnya. Business to customer merupakan proses penjualan sebuah produk atau jasa yang terjadi secara langsung kepada konsumen dan pengguna baik individu maupun kelompok. Jadi, antara perusahaan dan konsumen tidak akan ada perantara dan perusahaan akan menyalurkan produk langsung kepada konsumen. Perusahaan yang menerapkan model ini biasanya hanya akan menjual produk yang merupakan kebutuhan pribadi konsumen. Business to customer memiliki keunikan dibanding model bisnis lain seperti marketplace maupun business to business. Sebagai business to customer, semua hal dilakukan JDID, mulai dari pengadaan barang, after sales service, warehouse, hingga distribusi. Pada era modern seperti sekarang, model bisnis ini juga berlaku pada sistem penjualan online dan banyak ditemui di berbagai marketplace digital seperti Tokopedia dan Shopee. Baik bisnis berskala besar maupun kecil dapat membuat toko online menjangkau konsumen secara langsung. Produk yang ditawarkan JDID makin beragam yang menawarkan brand-brand ternama. Bahkan, pembeli juga bisa berbelanja di laman JDID yang ada di negara lain seperti China, Korea, Thailand, dan Jepang. Gaya JDID ini serupa dengan Amazon. Faktor kegagalan JDID yang pertama, kurang adaptif dalam merespon dinamika pasar, gejolak ekonomi, dan tren industri dalam negeri. Salah satu faktor yang menyebabkan JDID tutup adalah karena perusahaan kurang adaptif dalam merespon dinamika pasar, gejolak ekonomi, dan tren industri dalam negeri. Kemudian dari segi modal bisnis yang menyebabkan kejenuhan pada konsumen. Selain itu, dari segi modal bisnis, karena perusahaan hanya mengandalkan promosi dan diskon secara terus-menerus kepada para konsumennya, sehingga hal itu menyebabkan kejenuhan. Kemudian yang terakhir, tidak mampu memenangi persaingan dari kalangan pasar lainnya. Jadi ID yang berfokus dalam memasarkan produk orisinal tersebut tidak mampu bersaing dengan e-commerce lainnya seperti Shopee dan Tokopedia yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Shopee dan Tokopedia diketahui menggunakan model bisnis consumer to customer. Mereka menerapkan sistem bisnis sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi antara penjual dan pembeli demi kelancaran serta keamanan transaksi. Langkah yang sebaiknya ditempuh untuk bangkit dari keterpurukan yang pertama, terima keadaan dengan lapang dada. Dengan menerima keadaan dengan lapang dada akan membuat pikiran menjadi lebih jernih dalam mengambil keputusan selanjutnya. Ingat, menerima keadaan bukan berarti pasrah. Identifikasi apa yang jadi penyebab kegagalan. Setiap apa yang terjadi pasti karena alasan tertentu. Tidak terkecuali kegagalan, cari tahu di mana letak kesalahan dan belajar untuk menemukan rangkaian solusi serta inovasi. Yang ketiga, melihat dan memanfaatkan peluang. Melihat dan memanfaatkan peluang yang ada di sekitar, dengan melakukan ini perusahaan bisa berangsur-angsur membaik. Kemudian yang keempat, mampu beradaptasi dengan perubahan. Disinilah kemampuan beradaptasi seorang pengusaha diperlukan. Saat pasar tidak lagi ramah terhadap apa yang ditawarkan, mulai mencari prospek baru yang lebih menjanjikan. Yang terakhir, manfaatkan jaringan yang dimiliki. Jaringan ini dapat berupa kenalan dan rekan. Dari mereka, Anda bisa menemukan masukan berharga untuk kembali mengembangkan bisnis yang sudah hancur. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.